Halo, jumpa lagi dengan saya Grace Toruan, dan tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah ngeklik channel ini. Dan kali ini saya akan cerita tentang sejarah lagu Malam Kudus. Bagaimana lagu itu dibuat, kenapa lagu itu dibuat, terus siapa yang bikin liriknya, siapa yang bikin nada-nada indahnya. Kita akan dengarkan sejarahnya sekarang ya. Baiklah. Lagu Malam Kudus itu selalu berkumandang di setiap malam Natal ya, di setiap malam Natal di seluruh dunia. Semua menyanyikan lagu ini. Lagu yang syahdu, indah, dan memberikan rasa damai, khususnya bagi kaum Kristiani, dan juga memberikan rasa sukacita ya, karena mengenang masa kelahiran Tuhan Yesus. Lebih dari 200 tahun, atau tepatnya 203 tahun yang lalu, ketika pertama kali lagu ini dinyanyikan oleh penduduk desa Oberndorf di Austria pada suatu misa di malam Natal di gereja Santo Nicholas. Lirik aslinya ditulis oleh seorang pastor Jerman bernama Joseph Mohr, dan lirik aslinya itu adalah Stille Nacht. Josephus Franciscus Mohr lahir di Austria tanggal 11 Desember 1792. Dari seorang ibu bernama Anna Scheuberin. Anna ini nggak menikah ya, jadi dia melahirkan tanpa menikah. Sementara lelaki yang harus bertanggung jawab atas kehamilannya dia itu adalah Franz Mohr. Tapi Franz Mohr ini seorang tentara bayaran yang pergi meninggalkan Anna dan membiarkan Anna melahirkan seorang diri, dan dia tidak pernah kembali lagi melihat anaknya. Adalah seorang pastor, Johann Nepomuk Hirnel. Pastor inilah yang memberikan akses bagi Joseph untuk mendapatkan pendidikan dan juga sekolah musik. Pada waktu Joseph berumur 16 tahun, dia masuk ke sekolah biara Benediktin. Itu tahun 1808 sampai 1810. Setelah itu dia melayani di gereja sebagai pemain biola dan juga sebagai penyanyi di paduan suara. Lalu pada tahun 1811, umurnya waktu itu 19 tahun, dengan surat KTBLC dari Pastor Johann, Joseph masuk ke sekolah seminari. Kalau nggak ada surat KTBLC itu, dia nggak akan mungkin masuk ke sekolah seminari karena dia adalah anak yang lahir di luar nikah. Tanggal 21 Agustus 1815 dia lulus dari seminari dan ditahbiskan sebagai imam, lalu ditugaskan sebagai pastor di desa Mariapfarr. Kala itu perang Napoleon masih berlangsung dan baru berakhir tanggal 20 November 1815. Jadi perangnya cukup lama, ada sekitar 12 tahun untuk perang Napoleon. Perang yang cukup panjang itu sudah pastinya memberi dampak yang buruk bagi desa Mariapfarr. Belum lagi ada ledakan gunung Indonesia meletus, yaitu Gunung Tambora yang meletus pada tanggal 5 April tahun 1815. Jadi di Eropa pada waktu itu akibat ledakan dahsyat dari Gunung Tambora tersebut sampai dikenal tahun tanpa musim panas. Jadi sepanjang tahun itu musim dingin melulu. Pada waktu itu ya tanaman juga nggak menghasilkan gitu loh, gagal panen, apa yang mau ditanam, apa yang mau dipanen, orang musim dingin melulu gitu kan ya. Masa-masa itu adalah masa-masa yang sulit di desa Mariapfarr. Tapi pada musim dingin tahun 1816 keadaan mulai pulih. Dari puncak satu bukit, Joseph melihat kota Mariapfarr yang begitu sunyi, begitu hening. Dalam keheningan itu dia memikirkan Tuhan yang selalu ada buat dia dan jemaatnya, yang membuat mereka bisa melalui masa-masa sulit di masa-masa yang lalu. Ketenangan desa Mariapfarr sejak itu memberikan dia inspirasi untuk menuliskan puisi. Maka jadilah 6 bait puisi yang dia beri judul Stille Nacht, Malam Hening. Puisi tentang Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk memberikan harapan dan sukacita. Tuhan datang ke bumi karena dia peduli. Itu inti dari puisinya dia. 2 tahun setelah melayani di desa Mariapfarr, Joseph dipindahkan ke kota lain, yaitu ke kota Oberndorf. Di situ ada paroki Santo Nicholas.
Hari itu tanggal 23 Desember tahun 1818. Joseph ini ada di dalam gereja dan dia sedang melihat jemaatnya sedang latihan drama untuk mengisi acara malam Natal untuk keesokan harinya. Sambil dia lihat gitu, dia merasa aduh ilah sedih banget gitu loh. Karena apa? Dia ini senang musik, dia pengen malam Natal itu juga ada lagu, bukan cuma sekedar drama aja. Setelah dia pulang dari melihat drama itu, dia pergi ke bukit dan dia duduk di situ terus memikirkan acara Natal untuk besok malam tanggal 24. Dia benar-benar kepengen ada lagu, tapi bagaimana nggak bakal. Kalaupun ada lagu juga nggak ada musik gitu, karena satu-satunya orgel yang ada di gereja itu lagi rusak, nggak bisa dipakai. Jadi rusaknya itu mungkin ada yang bilang rusaknya itu karena kena banjir, karena tahun sebelumnya itu terjadi banjir besar di Oberndorf. Ada yang bilang senar-senarnya udah putus digigit tikus-tikus. Jadi pokoknya yang jelas orgel itu nggak bisa dipakai karena rusak. Tiba-tiba dia teringat dengan puisinya dia yang dia tulis 2 tahun yang lalu. Karena temanya itu sesuai dengan malam Natal, sesuai dengan Natal. Udah dia pulang dan keesokan harinya, besok paginya tanggal 24, dia pergi ke rumah temannya dia, pemain orgel gereja. Namanya Franz Hafergruber. Dia datang, dia kasih puisinya itu, tulisannya itu nih 6 bait puisi, tolong jadiin lagu. Bikinin deh nada-nadanya. Dalam beberapa jam, Franz selesai mengkompos nada-nada indah sesuai dengan puisi Joseph. Sang pastor senang banget. Jadi dia pikir dia udah bisa nyanyi di gereja dengan jemaatnya pada malam Natal. Walaupun hanya dengan iringan gitar. Itu pertama kalinya lagu Stille Nacht dinyanyikan di desa Oberndorf. Terus gimana ceritanya sampai lagu itu bisa mendunia? Beberapa minggu setelah Natal, datanglah pembuat orgel terkenal, Karl Murrascher. Dia datang ke Oberndorf untuk memperbaiki orgel gereja yang rusak, ya. Dan setelah dia selesai kerja, dia suruh Gruber untuk udah coba deh tes nih, udah benar belum, udah bisa dimainin belum. Udah mainlah si Gruber ini. Yang dia mainkan adalah lagu Stille Nacht ini. Nah, si Karl ini dia mendengarkan, aduh lagu ini bagus banget, indah banget. Karena dia terpesona, dia senang dengan lagu itu. Akhirnya dia bilang sama si Gruber, boleh nggak gua minta kopi dari tulisan lagu ini? Oh nggak apa-apa, bawa aja. Maka dibawalah kopi lagu tersebut ke desanya, ke kotanya di mana Karl Murrascher ini tinggal. Karl Murrascher tinggal di desa Alpin, dan di desa Alpin itu juga tinggal 2 keluarga penyanyi terkenal, yaitu The Rainers dan The Strausers. Jadi si Karl ini memperdengarkan lagu ini kepada penyanyi-penyanyi tersebut, dan penyanyi-penyanyi tersebut senang banget. Akhirnya kemanapun The Rainers atau The Strausers ini nyanyi atau bikin pertunjukan, pasti mereka menyanyikan lagu Stille Nacht. Akhirnya lagu itu jadi terkenal di seluruh Eropa. Nah, tahun 1839, kelompok menyanyi The Rainers itu pergi ke Amerika. Mereka punya pertunjukan di Amerika. Lalu dinyanyikanlah lagu Stille Nacht itu. Masih tetap berbahasa Jerman di gereja Trinity di New York. Setelah The Rainers menyanyikan lagu itu di Trinity, New York, 24 tahun kemudian baru ada terjemahannya lagu Stille Nacht menjadi Silent Night. Nggak tahu kenapa bisa lama begitu ya. Masa di Amerika nggak ada orang yang bisa berbahasa Jerman untuk menerjemahkan lagu itu. Tapi yang jelas menunggu sampai 24 tahun kemudian ketika Stille Nacht pertama kali dinyanyikan oleh The Rainers di Trinity di New York, baru ada versi bahasa Inggrisnya. Jadinya pokoknya lagu itu mulai populer di Amerika itu mulai dari tahun 1863. Artinya 45 tahun setelah pertama kali lagu itu dinyanyikan di desa Oberndorf oleh Joseph dan Gruber. Bermula dari satu desa di Oberndorf, lalu terkenal di seluruh Eropa, lalu terkenal di seluruh Amerika, lalu dinyanyikan oleh seluruh dunia. Sekarang seluruh dunia di pelosok manapun menyanyikan lagu Malam Kudus, Silent Night, atau Stille Nacht di setiap malam Natal.
Dan lagu itu kini sudah diterjemahkan lebih dari 300 bahasa. UNESCO sendiri akhirnya menjadikan lagu itu sebagai benda berharga warisan budaya. Terus bagaimana hidup pencipta lagu itu selanjutnya? Joseph tetap menjadi pastor yang dermawan. Dia seringkali mendermakan atau memberikan sebagian besar dari gajinya untuk kegiatan-kegiatan amal. Terakhir, dia bertugas di desa Alpin Wegrain dan di sana dia mendirikan sekolah untuk anak-anak yang gak mampu dan juga dia membuat satu sistem untuk perawatan orang-orang tua. Joseph Moore meninggal karena penyakit pernapasan pada usia 55 tahun, yaitu pada tanggal 4 Desember 1948. Ia dimakamkan di halaman gereja di desa Wegrain dan pada batu nisannya ditulis puisinya dia, Stille Nacht. Negara Austria juga mendirikan museum untuk dirinya. Selain untuk Joseph, Austria juga membuatkan museum buat Franz Gruber. Gruber meninggal pada usia 75 tahun dan dia dimakamkan di halaman museumnya di Salzburg, Austria. Dan di Austria lagu Stille Nacht dianggap sebagai harta nasional. Dan di sana ada tradisi ya, lagu tersebut nggak boleh dinyanyikan sebelum malam Natal. Melodi lagu itu memang ada sedikit perubahan ya dari lagu aslinya, cuman dikit doang. Saya akan puterin bedanya sedikitnya itu, gak banyak sih, dengerin deh. Kalau yang aslinya da 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 da. Nah, kalau yang sekarang, yang dunia yang sekarang, yang dinyanyiin dunia, da 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 da, itu yang sekarang. Kalau yang dulu, da 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 da, dikit doang perbedaannya. Begitulah sejarah dari lagu Malam Kudus. Jadi kita sekarang sama-sama tahu ya gimana sejarahnya. Baiklah, saya sudahi sampai di sini jumpa kita, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Anda yang sudah tetap bertahan dengan saya dengerin acara ini sampai selesai. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe, monggo buru-buru di subscribe dan nyalakan loncengnya neng nong supaya kalian bisa mendengarkan atau tahu video-video saya yang terbaru. Baiklah. Sampai jumpa, dan saya ucapkan khususnya untuk Anda yang beragama Kristen, Merry Christmas. Bye.